Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakuti. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatanmu. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niatmu. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa, turut mewarnai kisah akbar ini. Kanda, kenapa ini terjadi, Kanda? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Bibi, tak baik kepergiannya diantar dengan air mata dan kedukaan yang berlebihan. Tapi... Aku mengerti perasaan Bibi. Aku memahami kepedihan yang ada dalam jiwa Bibi. Kita semua tak memungkiri kenyataan ini. Aku bisa bayangkan kehilangan dan kekosongan itu. Tapi kematian Paman Abdullah janganlah diantar dengan tangisan yang berlebihan. Allah telah mengutus malaikat untuk menjemput Paman. Allah sayang pada Paman Abad. Maka itu Allah memanggilnya kembali. Kematian adalah sesuatu milik Allah. Setiap yang hidup akan mati. Antarlah kepergian Paman, suami Bibi, dengan doa dan keikhlasan. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Abad bin Bishir. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Abad bin Bishir, Nugraha sebagai Haidar bin Al-Hakim, Bambang Jiger sebagai Ammar bin Yasir, Dedi sebagai Ali bin Abi Thalib, Chandra sebagai Abdullah bin Abudillah, dibantu oleh Irdan dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Keduanya terus bertarung dengan seru, saling serang dan saling bacok serta saling hindar. Keduanya memasang mata dengan tajam, karena cahaya malam tak cukup terang untuk membantu. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakut. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatanku. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niatmu. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Bagiku, apa yang dikatakan Muhammad tentang surga itu hanyalah kebohongan semata-mata. Kalian ditipu. Ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan. Lapangkanlah dadaku dalam menerima ejekan mereka pada Rasul, agar aku bisa menghadapi orang ini dengan ketenangan. Kenapa kau diam? Mana suaramu? Pembunuh bayaran bertubuh besar dan berkulit hitam itu terus menyerang Abdullah bin Abudillah. Berkali-kali pedangnya menyambar, namun sejauh itu masih bisa dihindari oleh Abdullah bin Abudillah. Sementara itu di tempat gelap, tak jauh dari tempat pertarungan itu, dua pasang mata menatap dengan pandangan cemas. Haidar, itu kan Abdullah bin Abudillah. Iya. Tadi katamu dia tidak ada di rumah, dan keluarganya tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kenapa dia ada di sini dan menghadapi orang itu? Entahlah. Aku juga tidak mengerti. Atau mungkin saja dia turun, tidak bilang sama keluarganya. Tapi syukur alhamdulillah, dia ada di sini. Jadi dia bisa membantu menggagalkan rencana orang itu membunuh Abad. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Entahlah, aku juga bingung. Apa tidak sebaiknya kita bantu Abdullah menangkap orang itu? Iya, begitu juga boleh. Sekarang mari kita keluar dan mengepungnya. Haidar bin Al-Hakim dan Ammar bin Yasir keluar dari persembunyian mereka. Kehadiran mereka itu membuat sang pembunuh itu tersentak. Dia menoleh. Saat itulah Abdullah menyerang dengan pedangnya. Pedang yang menancap di dada lawannya menyentuh tulang sehingga sulit untuk ditarik.
Hal itu membuat Abdullah tak berdaya saat serangan balasan lawannya yang kalap itu menyentak tangannya. Tangan yang memegang pedang itu terpotong, darah mengucur dari tangan yang buntung itu. Sementara musuhnya tersungkur jatuh. Ya Allah. Astagfirullah. Abdullah. Kalian, Haidar dan Ammar. Kalian, aku. Dia pingsan. Iya, Oh, dia pingsan. Darahnya Darahnya banyak sekali. Wah, bagaimana ini Haidar? sekarang kita papah saja dia. Kita bawa masuk ke dalam rumah Abad. Aku yakin Abad belum tidur. Dan dia pasti mendengar kejadian itu tadi. Atau kau ketuk rumahnya. Baiklah. Ammar beranjak dari tempatnya, namun baru saja dia melangkah, pintu rumah Abad terbuka. Mereka melihat Abad turun dengan tergesa-gesa. Oh, itu Abad keluar. Haidar, Ammar, apa yang terjadi? Kenapa dia? Dia ini Abdullah. Dia bertarung dengan yang tergeletak di sana itu. Ayo, kita bawa dia. Astagfirullah. Abdullah, kenapa dia? Kenapa jadi begini? Nanti saja aku ceritakan. Sekarang ayo kita bawa dia ke dalam rumah. Ayo. Di dalam rumah Abad, Abdullah bin Abdillah dibaringkan di atas pembaringan yang ditarik ke ruang tengah. Laki-laki itu masih pingsan tak sadarkan diri. Sementara tangannya yang buntung sebatas siku itu telah dibalut dengan kain jubah Ammar yang dirobek. Kasihan Abdullah. Dia menjadi orang cacat. Katakanlah dan ceritakanlah bagaimana kejadiannya. Kenapa mereka bertarung? Dan siapa laki-laki itu? Kenapa kalian tidak menolongnya? Mendengar pertanyaan yang beruntun itu, Haidar menarik napas panjang. Lalu setelah itu baru dia menceritakan semua kejadiannya. Mendengar cerita dari sahabatnya itu, Abad tersentak dan terharu. Jadi Abdullah melakukan semuanya itu karena membela aku dari orang itu. Orang yang ingin membunuhku itu. Iya. Laki-laki yang terbunuh di depan sana itu adalah orang yang ingin mencelakaimu. Kami saat itu baru ingin menyergapnya. Manakala kami mendengar suara pertarungan, ternyata Abdullah telah lebih dulu menghadangnya. Ya Allah. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat untuk semuanya ini. Kalian berjaga untuk menyelamatkan aku. Kalian pertaruhkan semuanya untukku. Sudahlah sahabatku. Lupakan itu. Kau juga pernah melakukan hal yang sama padaku. Pada kami di saat itu. Kau membiarkan dirimu terpana. Sementara kami tidur dengan lelap. Sudahlah. Lupakan semuanya. Hal itu sudah menjadi kewajiban kita. Jangan diungkit lagi. Sekarang, kalian tunggulah di sini. Kau mau kemana? Mayat orang itu harus diurus. Dan teman-teman harus tahu tentang kejadian ini. Jangan sampai kita disalahkan. Lagi pula, keluarga Abdullah harus tahu tentang keadaan Abdullah. Iya, kau benar. Sebaiknya cepatlah kau pergi. Biar aku dan Abad yang menunggu Abdullah. Aku akan merawatnya untuk sementara. Baiklah. Tapi hati-hatilah. Tutup pintu itu. Aku tidak ingin ada orang lain yang menyerang kemari. Apakah orang itu membawa teman? Dikhawatirkan demikian. Sebaiknya tutup pintu. Kau belum sembuh benar, Abad. Tenanglah. Jangan kau sia-siakan pengorbanan Abdullah. Terima kasih. Malam itu juga, rumah Abad bin Bishr dipenuhi oleh para sahabat. Rasulullah sendiri datang bersama putrinya, dan Rasulullah sendiri memberikan air minum tatkala Abdullah siuman. Dan Ali bin Abi Thalib memberikan obat seperti yang pernah dia berikan pada Abad bin Bishr. Sementara Abad sendiri tampak merenung memandang ke arah langit yang gelap.
Ya Allah, Abdullah telah mengorbankan tangannya untuk menyelamatkan aku dari serangan orang itu. Berikanlah kekuatan dan ketabahan pada Abdullah. Aku kasihan padanya. Dia kehilangan tangannya karena menyelamatkan aku dari pembunuhku. Berikanlah pahala yang setimpal padanya untuk sahabatku itu, ya Allah, sebagaimana amal perbuatannya. Ya Allah, tidak ada tempat bagiku untuk mengadukan semuanya ini selain padamu. Padamu aku menyembah, dan padamu juga aku meminta. Mungkin selama ini aku tidak menangis, tapi sekali ini izinkanlah aku menangis, ya Allah. Karena hanya doa dan air mata ini yang bisa kupersembahkan pada Abdullah. Paman Abad, kenapa Paman menyendiri di sini? Oh, Ali, kenapa Paman merenung? Dan mata Paman berair? Apakah Paman menangis? Tidak, Ali, aku tidak menangis. Paman, kuharap Paman jangan bohong. Ali, seandainya aku tidak bohong, apakah aku lantas tidak boleh menangis? Tidak boleh bersedih? Tak ada yang melarang orang untuk bersedih dan menangis, Paman. Tapi sebaiknya Paman berkumpul di sana bersama yang lainnya. Mungkin Paman bisa bicara dengan Paman Abdullah. Dan dia juga mungkin ingin melihat Paman. Ayolah kita ke sana, Paman. Baiklah. Bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Abbad bin Bishr beranjak menuju ke arah di mana Abdullah bin Abu Dilah dibaringkan. Tapi ketika sampai di tempat itu, Abdullah tampak tak sadarkan diri. Abbad tak bisa berkata apa-apa lagi, kecuali menunduk, sampai akhirnya terdengar suara Rasulullah memberikan nasihat pada para sahabat yang ada di dalam rumah itu. Sampai akhirnya mereka semua membawa Abdullah bin Abu Dilah pulang ke rumah, diserahkan pada keluarganya. Dan rumah Abbad tetap diawasi. Haidar juga menginap di rumah Abbad. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kejadian datang silih berganti, seperti malam dan siang. Tak ada yang tahu selain Yang Maha Kuasa. Aku masih terbayang dengan wajah Abdullah. Dalam peperangan, dia selalu bersamaku. Dia selalu mengayunkan pedang dan lembingnya di sisiku. Dan dia banyak membantuku dalam membunuh musuh-musuh Allah. Tadi juga dia telah melakukan satu hal tugas yang mulia, yaitu membunuh musuh-musuh Allah. Abdullah adalah sahabat kita sejak kita masih belum menjadi muslim. Kita tahu, dia memiliki jiwa penolong yang tanpa pandang bulu, walaupun kita selalu mengejeknya sebagai seorang pengecut. Iya, itu dulu. Tapi sekarang dia seorang pahlawan. Dia begitu gagah berani. Dia yang banyak menolong dan menyelamatkan aku. Dia mengorbankan satu tangannya, yang selama ini dia banggakan untuk membela Islam dengan pedangnya. Tapi saat ini dia sulit untuk mengangkat tangannya. Dia kehilangan tangan yang amat dia banggakan. Alangkah menyedihkan. Sudahlah, Abbad. Aku rasa dia juga akan bangga sekali, meskipun kehilangan tangannya. Karena dia telah membela sahabatnya yang amat disayanginya sesudah Rasulullah. Sudahlah, sekarang tidurlah. Hari telah begitu larut. Kau masih kurang sehat. Nanti kau malah sakit. Tapi bagaimana aku bisa tidur? Sementara sahabatku merintih menahan sakit, mengerang dalam penderitaan. Ya, aku juga mengerti. Dia juga sahabatku. Tapi, apakah dengan kita tidur malam ini, lantas tangannya bisa disatukan kembali? Dan dia bisa sembuh serta penderitaannya berkurang? Aku mengerti perasaanmu, sahabatku. Tapi,
kau juga harus memikirkan dirimu, kesehatanmu. Kau akan membuat Abdullah sedih kalau sampai kau sakit. Ayolah, kita tidur. Kau masih ingat apa yang dikatakan Rasulullah tadi, bukan? Iya, tapi terus terang aku masih penasaran juga. Oh, penasaran dengan masalah apa? Yang kau ceritakan itu Masalah apa? tentang terlibatnya Salaman bin Al-Fahri dalam kasus ini. Katanya laki-laki itu sahabat Salaman. Oh, jadi masalah itu. Iya. Tapi aku rasa itu baru dugaan saja, Abad. Jangan terlalu dipikirkan. Kenapa tidak boleh? Kalau tidak menyangkut Salaman, mungkin aku tidak akan mengingat dan memikirkannya. Tapi sejak tadi, aku tidak bisa lupa. Apakah benar Salaman ada di balik semuanya ini? Ya, mungkin Salaman terlibat. Karena beberapa hari sebelum kejadian ini, aku melihat orang itu bersama Salaman ada di sekitar sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Haidar bin Al-Hakim secara jelas itu, membuat Abbad bin Bishr terdiam. Sejenak dia membayangkan semuanya. Dia mencoba menelusurinya dari awal. Tapi karena dia tidak jelas duduk persoalannya, maka dia tak bisa membayangkan semuanya. Aku tak bisa membayangkan dan tidak tahu dengan jelas kenapa Salaman begitu membenciku dan menghendaki kematianku. Ah, sudahlah. Jangan terlalu dipaksakan, Abad. Sekarang sebaiknya kita tidur saja. Besok kita lanjutkan ceritanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Dan apa yang akan terjadi terhadap Abbad? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Getar-getar manusia pilihan dalam kisah Abbad bin Bishr pada seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.